Walaupun kita sering nipu dia. Kok nggak berani amin? Mungkin nggak dengar, saya ulangi lagi. Minggu yang lalu, waktu kami masih di Belanda, kami jalan seseorang, dia seorang pengusaha. Terus dia tanya tentang ketika saya nyekolahkan banyak anak. Terus dia tanya salah satu yang kami sekolahkan. Waduh, nggak tahu ada di mana, nggak pernah kontak. Wah, terus kamu gimana? Waduh, pokoknya ribut gitu. Terus saya bilang gini, sudahlah, nggak usah ngomong itu. Saya cuma tanya, selama kita hidup, pernahkah kita bohongin Tuhan? Kalau nggak pakai kata kasar, nipu Tuhan. Kira-kira saudara jawab apa? Nah, malah sering, bukan cuma pernah. Ya sudah, saya bilang pada pengusaha itu. Jadi kalau kita semua sadar sering nipu Tuhan, kalau ada orang nipu kita ya sudah. Nanti urusan dia dengan Tuhan. Amin. Nah. Bayangkan, sudah tahu, Papa sudah tahu kita sering nipu dia. Dia tetap trust kita. Mempercayakan banyak hal yang luar biasa. Maka itu kasih itu hebat. Nah, seperti itu suami istri. Abraham, Nuh, Maria, Daud, betul-betul trust in him. Maka itulah penyembahan yang sungguh-sungguh. Taat, trust. Maria juga begitu. Saudara nanti baca di Lukas 1, ayat 38-39 dia berkata, setelah dijelaskan oleh Gabriel bagaimana dia hamil, dia jawabnya enteng. Kalau begitu, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hambamu. Kok enak bener ngomongnya. Saudara tahu arti kalimat itu? Mati. Ketahuan hamil sebelum nikah, mati. Tapi dia ngomongnya enak, jadilah padaku. Itulah penyembahan, saudara. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah, betul pakai kata itu, patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, ada kata penyembahan lagi. Dan disiapkan dapur api, bukan korek api, beda itu. Betul nggak? Dapur api. Saudara terus lihat ketika emosi dan tersinggungnya Raja Nebukadnezar, disuruh manaskan berapa kali lipat? 7 kali. Sampai yang pasang api mati. Karena kena panasnya itu. Tapi ketika suara kita berkata begini, supaya raja tahu, kami tidak akan menyembah patung itu. Kata itu lagi. Kalau yang kami sembah, Yahweh Tuhan semesta alam menolong kami. Pujilah dia. Terpujilah dia. Tapi kalau tidak, itu kalimat yang hebat, sudah. Perlu raja tahu, kalau sampai yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung. Klimaks daripada penyembahan kita adalah kata kalau. Maaf ini jangan tersinggung ya. Ini misalnya, jangan takut, jangan takut. Misalnya Tuhan ngomong kepada yang belum menikah, seandainya aku enggak izinkan kamu menikah sampai tua, misalnya. Kok jangan? Pak Roni ini coba Beni, enggak kayak jangan. Loh kan saya bilang misalnya. Atau apa saja lah. Oke, enggak usah gitu yang lain. Oke. Jadi cari hal yang paling apa ini ya? Atau seorang lagi nunggu green card misalnya. Lagi nunggu apa misalnya. Beranikah kita bicara? Kalau sampai itu enggak terjadi, Tuhan enggak tolong aku. Haleluya atau halelupa. Saudara, itu penyembahan. Saudara. Itu penyembahan. Kita lihat sejarah gereja begitu banyak martir, bukan? Apakah Tuhan gak bela mereka? Tidak juga. Apakah mereka berdosa? Tidak juga. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Nah,
itu penyembah. Kalau sampai dia tidak menolong, taraf iman Kristen kita harus sampai di situ. Kalau sampai, jangan takut. Karena Papa itu baik. Saya ingat waktu Musa menawarkan diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan emosi, karena bangsa itu menyembah patung anak sapi. Wah, Tuhan tersinggung betul. Musa berdiri. Karena dia bergaul dengan Bapa di surga. Padahal Musa dapat privilege. Musa, biarkan aku. Saudara, saya akan baca itu di Keluaran pasal 32. Ya, 32. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 mulai. Biarkan aku, Musa. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan musnahkan mereka semua. Ini privilege-nya. Aku akan membuat bangsa baru dari keturunanmu. Untung Musa bukan orang Indonesia. Benar. Kalau dia orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Kenapa? Karena orang Indonesia haji mumpung. Mumpung. Apa? Ya, monggo kerso katanya. Mumpung. Musa nggak pernah minta, dia ditawari. Harusnya Musa dengan rohani berkata, jadilah kehendakmu. Jadilah seperti yang kau katakan. Wih, keren. Tapi Musa tidak. Terus Musa mengingatkan. Wih, saudara, saya lebih baik baca ya. Karena itu menarik sekali, saudara. Kitab Keluaran. Pasal 32. Kita akan baca bagaimana cara Musa melunakkan hati papanya. Nah, ini menyembah. Dalam bergaulnya seperti itu. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ini emosi. Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu. Nah, ini mulai berubah. Bangsamu. Sejak Keluaran pasal 3. Ketika Bapa menemui Musa. Dia berkata, bangsaku. Karena tersinggung berarti ganti bangsamu. Yang kau pimpin, nah berubah lagi. Tadinya aku yang pimpin. Sekarang Tuhan bilang, kamu yang pimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan yang dicor. Dan kepadanya mereka sujud menyembah. Kata menyembah itu lagi. Dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa tegar tengkuk. Nah, lihat ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Saudara, saya kagum. Kagumnya di mana? Yang Maha Besar minta izin kepada Musa. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinaskan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, privilege yang gak main-main. Musa gak minta. Tapi karena Musa penyembah benar kepada Bapa di surga. Hidup bergaul. Lalu ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Stop dulu sampai di situ. Saudara, wow, betul Ron. Wow, ini hebat sekali. Seorang penyembah itu demikian dekatnya dengan yang disembah. Saya beri contoh. Sedekat-dekatnya saudara dengan gubernur New York. Saya baru baca koran tadi pagi, ternyata dia calonkan kedua kali lagi di gubernur New York. Seandainya saudara dekat dengan gubernur New York, dekat. Misalnya proyek Twin Tower baru mau diresmikan. Misalnya ini sudah jadi Twin Tower itu. Ya, kena badai salju, roboh tower yang satu. Misalnya sudah jadi. Wah, gubernur marah. Mana kontraktor ini? Kurang aja batu. Wah, marah. Ayo, sedekat-dekatnya saudara dengan gubernur New York. Berani tepuk-tepuk pundaknya. Sabar Pak, sabar. Ngerti ilustrasi ini saudara?